Salam Pancasila, salam penegakan hukum. Jadi ada sahabat Rumah Pancasila yang mengirimkan berita yang masih viral mengenai 10 YouTubers yang dilaporkan kepada pihak polisi mengenai pembuatan konten di rumah kosong. Konten tersebut adalah konten horor. Bagaimana sih tanggapan Rumah Pancasila mengenai konten tersebut? Ya, tanggapan Rumah Pancasila terkait kasus pelaporan terhadap beberapa YouTuber yang 10 melakukan perekaman atau membuat konten di rumah kosong, yang padahal di situ ada pemilik yang sah ya, meskipun tidak secara fisik berada di rumah menempati rumah tersebut. Yang pertama adalah kita harus merujuk dulu kepada hak milik. Pengertian hak milik itu ada pada Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar-Dasar Pokok-Pokok Agraria di pasal 20 ayat 1 ya, yang menyatakan demikian. Hak milik adalah hak turun-temurun terkuat dan terpenuh yang dapat dipunyai orang atas tanah dengan mengingat ketentuan dalam pasal 6. Jadi hak milik ini menyatakan bahwa seorang itu secara turun-temurun dan ahli warisnya itu mempunyai hak yang penuh dan kuat untuk menyatakan atau mendeklar tentang sesuatu hak miliknya. Terkait dengan konten pembuatan di rumah kosong tersebut, pasal yang paling dekat yang bisa diterapkan yaitu pasal 167 ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ya, memasuki pekarangan milik orang lain, yang menyatakan demikian: barang siapa memaksa masuk ke dalam rumah, ruangan atau pekarangan tertutup yang dipakai orang lain dengan melawan hukum atau berada di situ dengan melawan hukum dan atas permintaan yang berhak atau suruhannya tidak pergi dengan segera, diancam dengan pidana paling lama 9 bulan atau pidana denda paling banyak Rp4.500. Berdasarkan pasal tersebut dapat tidak dipidananya beberapa YouTuber yang melakukan konten di rumah kosong itu. Rumah Pancasila menanggapi tidak dapat diterapkan pasal 167 ayat 1 karena di sini pembuat undang-undang itu mensyaratkan bahwa harus ada pemilik rumah tersebut ada di dalam rumah tersebut. Itu frasa itu ada di dalam dan atas permintaan yang berhak atau suruhannya tidak pergi dengan segera. Padahal diketahui bahwa pada saat pembuatan konten itu rumahnya kosong, tidak ada pemiliknya. Bagaimana pemiliknya bisa menyuruh mengusir pergi para YouTuber yang membuat konten itu? Jadi mengingat pasal tersebut tidak dapat diterapkan, itu juga berkorelasi dengan asas legalitas. Kalau tidak ada aturan yang cocok dengan keadaan konkret yang mengatur tentang perbuatan itu, maka tidak dapat dipidana. Maka kesimpulannya adalah tidak bisa diterapkan pasal 167 ayat 1. Kemudian upaya hukum apa sih yang bisa diajukan pemilik rumah ini? Karena yang notabene pemilik rumah ini mempunyai hak milik, hak terkuat dan terpenuh. Upaya yang bisa dilakukan adalah gugatan perbuatan melawan hukum. Perbuatan melawan hukum itu unsurnya ada 5 ya. Perbuatan yang pertama. Yang kedua, perbuatan itu melawan hukum. Yang ketiga, adanya kesalahan dari si pembuat. Yang keempat, ada kerugian. Dan yang kelima adalah kausalitas atau sebab akibat dari perbuatan dan kerugian. Jadi harus ada kaitannya antara perbuatan dan kerugian. Jangan sampai itu tidak ada. Maka dengan itu unsur-unsur perbuatan melawan hukum itu terpenuhi. Nah, kemudian perbuatan melawan hukum itu sendiri apa sih? Perbuatan melawan hukum itu sejak tahun 1919 Belanda memperluas pengertian perbuatan melawan hukum yang sebelumnya perbuatan melawan hukum itu hanya diandaikan perbuatan yang melanggar undang-undang, tetapi diperluas, yaitu yang pertama adalah melanggar atau bertentangan dengan hak orang lain. Yang kedua, melanggar atau bertentangan dengan kewajiban sendiri. Yang ketiga adalah melanggar undang-undang. Yang keempat adalah melanggar kesusilaan dan keharusan yang ada di masyarakat. Jadi 4 itu
menjadi parameter perbuatan melawan hukum. Yang disebut perbuatan melawan hukum itu yang seperti itu. Nah, karena pembuatan konten ini bersifat publik ya, itu bisa disiarkan di YouTube. Padahal kalau kita berbicara tentang rumah itu berbicara tentang sesuatu yang privat. Segala kegiatan yang ada di rumah itu bersifat privat. Dan barang-barang yang ada di rumah itu juga bersifat privat. Sehingga kalau itu dipublikkan, yang privat itu dipublikkan, itu melanggar hak orang lain. Kalau kita merujuk pada tadi, perbuatan melawan hukum itu adalah melanggar hak orang lain. Melanggar hak orang lain itu apa aja? Ada melanggar hak kebebasan, melanggar hak milik, melanggar kehormatan nama baik orang lain. Itu masuk dalam bertentangan dengan hak milik atau hak orang lain. Nah, dengan begitu upaya yang bisa dilakukan oleh si pemilik rumah yang sah menurut hukum adalah mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum terhadap para pembuat konten ini, karena sekali lagi rumah itu berbicara ruang privat, tidak boleh dipublikasikan sembarangan seperti itu. Apalagi kalau nanti ternyata ditemukan ada barang-barang yang hilang di dalam rumah itu, maka bisa dikenakan 362 KUHP, yaitu tindak pidana pencurian. Upaya hukum yang dapat ditempuh oleh si pemilik rumah yang sah ini adalah menggunakan pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yaitu yang berbunyi demikian. Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut. Begitu Mbak Nancy yang dapat saya sampaikan. Nah, itu tadi penjelasan dari Rumah Pancasila. Kesimpulannya yang pertama, upaya hukum yang dapat dilakukan oleh pemilik rumah dapat mengajukan gugatan dengan pasal 1365 KUH Perdata. Dan yang kedua, untuk para konten kreator, dilarang membuat konten di rumah kosong karena kita belum tentu tahu bahwa di rumah tersebut terdapat pemilik atau tidak. Dan rumah tersebut adalah bersifat privat, tidak boleh dipublikasikan. Jangan lupa ikuti terus konten dari Rumah Pancasila dan selalu buka mata, buka telinga, buka hati. Salam Pancasila, salam penegakan hukum.